Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua untuk kegiatan pembelajaran secara online, itu daring atau PJJ. Dan tentunya kita harapkan kebaikan pada hari ini bisa memberikan motivasi buat kita semua untuk selalu eksis. Kemudian selawat tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, karena kita berharap akan sahabatnya kelak. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Monggo, salah satu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni warfahman. amin ya rabbal Amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih Mas Hikmal Baihaqi telah memimpin doa. Berharap hari ini kita mendapatkan kemudahan hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk materi, ada hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa kepercayaan diri itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam membangun integritas diri. Jadi pentingnya akal pikiran dalam kehidupan itu merupakan bentuk syukur kepada Allah karena kita telah diberi karunia akal pikiran. Ya, maka kepercayaan diri itu diharapkan bisa muncul kalau kamu merasa yakin dan pede akan derajatnya manusia. Kemudian untuk hari ini ada yang tidak masuk mungkin, ya. Saya absen sebentar. Ya. Ahmadah Fatimah ada? Hadir, Pak. Wajahnya? Ya, Ahmadah Fatimah. Aldiansa. Ya, Bista. Kemudian Danu. Hadir, Pak. Silakan. Oke, sip. Trias. Hadir. Oke. Wahyuni. Hadir, Pak. Ya, oke, dah. Minggu kemarin kita sudah melakukan kegiatan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana mengkritisi kita itu adalah suatu kegiatan literasi yang berorientasi pada permasalahan saat ini. Jadi intinya apa? Intinya bahwa kemarin kamu mengamati suatu masalah, mencari tahu kenapa hal itu terjadi, kemudian memberikan suatu solusi, dan akhirnya kamu mempunyai suatu kegiatan untuk membiasakan dalam berperilaku yang baik. Jelas ya? Nah, pada kegiatan kali ini pun kita juga sama akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi tetap permasalahan-masalah. Namun permasalahan itu akan saya angkat lewat literasi cerita Nabi Ibrahim. Oke, kita akan coba lihat literasi. Nah, kalian bisa buka pada buku paket halaman 13 ya.
Kemudian saya ingin kalian membaca. Nah, dalam hal ini saya ingin salah satu kalian membacakan kisah tersebut. Oke, siapa yang membaca? Pak Yuni ya? Iya, Pak. Oke, silahkan Pak Yuni. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azar. Ia dilahirkan di wilayah kerajaan Babilonia, yang saat itu diperintahkan oleh Raja Namrud. Namrud adalah raja yang sangat sombong yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Raja Namrud juga dikenal sangat kejam kepada siapa saja yang menentang kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kemahakuasaannya dengan meminta api agar dingin untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Api pun dingin sehingga tidak sedikit pun Ibrahim alaihissalam terluka karenanya. Itulah mukjizat terbesar yang diterima Nabi Ibrahim, yaitu tidak terluka saat dibakar dengan api yang sangat panas. Luar biasa. Nah ya, ya. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di atas, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Apa saja hikmah yang terkandung di dalamnya. Jelas ya? Oke, untuk memulainya saya kasih 5 menit untuk mencari kandungan dan hikmah cerita Nabi Ibrahim. Habis itu nanti kita akan coba sampaikan. Silakan tulis dulu. Oke, siapa dulu yang mau menyampaikan? Saya, Saluna. Oke, Saluna. Silakan, Saluna, sampaikan. Orang tua Ibrahim yang menyelamatkan anaknya dari Raja Namrud yang lalim. Hikmahnya kasih sayang orang tua untuk melindungi anaknya dari mara bahaya. Oke. Kasih sayang orang tua untuk melindungi anaknya dari mara bahaya. Oke, yang lain silakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Pak Ahmad. Siapa? Saya. Ini Sakila. Ahmada Fatima. Oke, silakan. Kandungannya terdapat dalam cerita Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah Ibrahim ditinggal di dalam gua oleh Ya. Dan hikmah yang terpetik adalah hakikatnya Allah lah yang menjaga dan menjamin segala kebutuhan hidup makhluknya, meski binatang melata sekalipun. Iya, oke, bagus. Meski binatang melata sekalipun. Oke, satu lagi ya. Tidak usah banyak-banyak, satu lagi. Saya kasih kesempatan. Saya, Pak. Saya, Pak. Ayo, silakan. Suhrial. Saya, Pak. Kandungan dari cerita Nabi Ibrahim yaitu Allah menyelamatkan Ibrahim dari api yang menyala. Betul. Terus? Hikmahnya kebenaran sejati akan mendapat pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, pembelaan sejati akan mendapatkan pembelaan. Oke. Kebenaran sejati akan mendapat pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Oke. Jadi artinya di sini kamu mampu mengidentifikasi satu literasi yang kamu baca, kemudian kamu mencari kandungan dan mengambil hikmah apa yang ada di dalam tersebut. Ingat, ini belum selesai. Nah, nanti apa yang sudah kau tulis akan saya bawa ke kegiatan inti. Gitu ya. Jadi, terima kasih. Tadi adalah kegiatan literasi yang kita lakukan untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini. Kenapa demikian? Karena literasi sangat penting. Untuk apa? Untuk membangun pola berpikir kritis. Nah, pada kegiatan kali ini akan saya sampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita raih. Ya, tentunya beserta tujuan pembelajaran. Bahwa untuk kompetensi pengetahuan, KD pengetahuan, kita mampu menganalisis makna Asmaul Husna. Kemudian keterampilannya kita mampu menyajikan makna hubungan makna-makna Asmaul Husna dengan beberapa perilaku, keluhuran budi, ya, kokoh berpendirian, rasa aman, tawakal, dan berlaku adil. Nanti diharapkan melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem solving, diharapkan peserta didik mampu mengkaitkan hubungan antara makna Asmaul Husna ya dengan perilaku keluhuran budi,
kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil lewat literasi secara benar. Ya. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan bentuk perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil yang berkaitan dengan Asmaul Husna pada masa saat ini, yaitu masa-masa pandemi. Tentunya dengan tepat. Ya. Kegiatan inti, saya akan menyampaikan materi ya, tentang Asmaul Husna lewat bagan yang ada di layar kalian. Ya. Bahwa Asmaul Husna, Al-Asma'u Al-Husna atau Asmaul Husna ya, itu adalah suatu bentuk materi keimanan, yaitu iman kepada Allah. Setelah kalian memahami, ya, mengerti 7 sifat tersebut, maka sekarang kita akan coba kira-kira bagaimana perilaku itu kalau kita cerminkan pada kondisi lingkunganmu saat pandemi seperti sekarang. Nah, apakah? Oke, silakan yang mau menyampaikan. Akan saya tulis. Saya, Pak. Ya, siapa nama? Indah Karismayani, nomor absen 14. Oke, silakan, Indah. Sifat Asmaul Husna yang berkaitan dengan hikmah adalah Al-Karim. Al-Karim yang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya tiada batas. Iya, tiada batas. Bagus. Terus perilaku yang perlu ditumbuh kembangkan. Perilaku yang perlu ditumbuh kembangkan yaitu perilaku lemah lembut, toleran, menghargai dan menghormati orang tua maupun lainnya. Orang tua. Oke. Terus perilaku yang perlu dikembangkan saat kondisi saat ini, yaitu saat pandemi, apa? Perilaku yang dikembangkan saat pandemi, orang yang melindungi dan menyayangi orang tua saat PPKM. Oke, bagus. Ya. Jadi perilaku lemah lembut adalah perilaku yang perlu ditumbuh kembangkan. Ya. Toleran, menghargai dan menghormati orang tua maupun lainnya. Adapun yang perlu ditumbuh kembangkan saat pandemi adalah melindungi dan melayani orang tua saat PPKM. Iya, betul. Karena orang tua kan tidak boleh keluar ya. Maka kamu layani. Orang tua butuh apa, silakan kamu yang layani. Oke, silakan. Collaboration menyampaikan sifat Asmaul Husna yang berkaitan dengan hikmah, ya, al-adil, bahwa semua perbuatan akan ada balasannya seadil-adilnya. Oke. Communication, perilaku yang perlu ditumbuh kembangkan. Berlaku adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ya. Kreatif, perilaku yang dikembangkan saat pandemi. Saat pandemi. Menghindari untuk memberi cap buruk kepada orang yang dinyatakan positif termasuk anggota keluarganya. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi kita sudah mendapatkan suatu proses kegiatan berpikir dengan menggunakan 4 langkah, yaitu critical thinking, berpikir secara kritis. Gimana? Dan tadi kalian sudah menyampaikan begitu bagus ya, artinya mungkin ini belum seberapa ya, saya yakin dari kalian masih banyak yang bisa memberikan masukan, pendapat dan lain sebagainya. Oke, kita close dari teman-temanmu ya, makasih ya. Bahwa kegiatan kali ini ya akan saya ambil penilaiannya, itu mulai dari penilaian pengetahuan, di mana kamu tadi mampu mengambil pesan ya, hikmah dan kandungan, kemudian menunjukkan bentuk perilaku hikmah tersebut dan menumbuh kembangkan perilaku tersebut. Nah, kemudian untuk keterampilan ya, di mana aspek yang kita nilai di sini adalah kalian mampu mencari kandungan dan hikmah ya. Skor maksimal adalah 4. Jadi nanti saya kasih nilai poin 1, 2, 3, 4. Yang paling tinggi adalah 4.
yang kedua tadi menyampaikan sifat asmaul husna yang berkaitan dengan hikmah. Nah, di kolaborasi tadi ya, kolom kedua. Nah, lebih spesifik pada aspek kreativitas, itu menyajikan perilaku yang ditumbuh kembangkan saat kondisi saat ini, yaitu saat pandemi. Nah, ini merupakan model soal nilai. Apabila nilai totalnya skor maksimal adalah lebih dari 8 maka tuntas, jika kurang dari 8 maka tidak tuntas. Kemudian sikap yang berkaitan dengan materi, yaitu berlaku jujur, terbuka. Nah, nanti kamu masukkan pada bagian selanjutnya. Nah, di sini saya membuat penilaian diri. Nanti kalian jawab. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak. Dengan pelajaran cerita Nabi Ibrahim, kita mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran yang kita kaitkan dengan Asmaul Husna. Nah, dari situlah kalian bisa mengimplementasikan, bisa mempraktekkan apa yang sudah kalian bahas dalam kehidupan sehari, yaitu memberikan solusi dalam bentuk perilaku di masa pandemi. Baca ya. Untuk selanjutnya, sebagai tugas mandiri, ya, kalian silahkan buka buku paket, kemudian kamu baca. Materi ini akan saya jadikan sebagai bahan untuk pemberian materi pada pertemuan selanjutnya. Cukup ya? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dalam penyampaian. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.